Selamat datang teman-teman yang menonton video dari saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan suatu tema atas hasil analisa saya terhadap perkembangan hukum di Indonesia dengan tema yang saya bawa adalah efektivitas perkembangan hukum di bidang pasar modal sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum investor di tengah-tengah maraknya investasi bodong di Indonesia. Nah, sebagai pembukaan, kita kita tahu bahwa pada zaman hari ini Indonesia ini banyak didominasi oleh anak muda yang memiliki minat tinggi di bidang investasi, terutama untuk produk pasar modal. Nah, sebelum saya masuk ke sini, ada yang mau saya tekankan terlebih dahulu mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan pada prinsipnya adalah hal yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang gemar berinvestasi. Jadi tujuannya tidak hanya kita bicara pada anak muda saja, tapi seluruh lapisan masyarakat memiliki minat untuk berinvestasi. Nah, perjuangannya agar masyarakat Indonesia dapat memahami serta mengerti mekanisme investasi serta bagaimana memiliki keterampilan untuk memahami produk-produk investasi itu dilakukan dengan banyaknya upaya oleh pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan para influencer untuk berfokus pada penyebaran informasi melalui media sosial. Sebagai kita tahu bahwa media sosial ini sudah menjadi wadah untuk berinteraksi antara masyarakat Indonesia satu dengan sama lain. Nah, jadi selain diselenggarakan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media sosial, kita juga bisa lihat beberapa kali kesempatan bahwa pemerintah pun juga ikut turut serta bahkan menggelar fokus group discussion yang bisa melibatkan seluruh lembaga masyarakat, perwakilan anak muda, bahkan dari dan juga mengundang lembaga investasi di Indonesia seperti Bursa Efek Indonesia serta juga lembaga yang memiliki otoritas di bidang jasa keuangan yaitu OJK. Nah, selanjutnya dari situ kita mengetahui bahwa OJK ini kan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan Indonesia. OJK pun juga memiliki andil dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan literasi keuangan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti yang saya tunjukkan di dalam slide hari ini adalah OJK pada tahun 2019 telah melaksanakan yang namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi. Bahwa hasil indeks dan survei tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan Indonesia ada di sebesar 38,03% dan juga indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meskipun tergolong rendah, sebenarnya angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan dibanding dengan Survei Nasional Literasi dan Inklusi yang diselenggarakan pada tahun 2016, di mana hanya menunjukkan angka sebesar hampir 30% untuk indeks inklusi keuangan dan sebesar 67% untuk saya ralat angka sebesar 29,7% tersebut untuk Survei Nasional Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan juga untuk 67%-nya adalah inklusi keuangan ya. Nah, selanjutnya dari hasil analisa tersebut, otoritas jasa keuangan juga akhirnya ingin mewujudkan visi misi yang baru untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk 5 tahun ke depan tersebut dituangkan dalam upaya pemerintah dalam menerbitkan yang namanya adalah Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Mohon maaf saya ralat sedikit tadi. Nah, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia ini, SNLKI ini ada 3 visi utama yang sebenarnya OJK ini mencita-citakan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2025, yaitu antara adalah pertama memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan, yang kedua adalah membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan, serta memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif. Nah, 3 tujuan tersebut ini sebenarnya apa sih tujuannya? Ya, tujuannya adalah satu, supaya Indonesia bisa well literate atau bisa terliterasi dengan baik terhadap
keuangan, jasa keuangan. Nah, saya lanjutkan. Dari beberapa hasil upaya pemerintah Indonesia, baik itu melalui bekerjasama dengan influencer, sosialisasi, bahkan juga upaya-upaya OJK sendiri dalam menyebarkan informasi tentang pasar modal, ini berdampak baik. Yang bagaimana juga disampaikan oleh Bapak Inarto Jayadi sebagai salah satu direktur dari Bursa Efek Indonesia. Beliau menyatakan pada tahun 2022 jumlah investor pasar modal di Indonesia itu sudah menembus angka 9 juta investor. Nah, untuk terdapat jumlah investor di pasar modal tersebut yang sudah berjumlah 9 juta, perkembangannya itu diperoleh dari tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2021. Nah, pertumbuhan minat investor tersebut bertumbuh sebanyak 1,57 juta orang atau setara dengan 21% dari tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan data tersebut yang diperoleh dari Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI selama periode 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2018, investor pasar modal Indonesia telah menembus angka 1.620.000 orang. Terdapat kenaikan sebanyak 5 kali lipat, sebanyak 536%,42%. Nah, dari total jumlah investor tersebut, pasar modal faktanya sebanyak 81% ini didominasi oleh investor muda. Artinya sebenarnya ada dampak yang diperoleh dari hasil upaya-upaya untuk meliterasi masyarakat Indonesia. Memang yang paling mudah untuk dicapai adalah masyarakat muda sendiri karena memang sedang fase ingin mencoba hal baru. Nah, dari beberapa dampak tersebut tidak semua disikapi dengan hal yang baik. Tentu juga beberapa oknum memanfaatkan minat investasi tersebut dengan hal-hal yang bersifat melawan hukum. Kita bisa melihat, katakanlah untuk 2 tahun belakangan ini, kita ada beberapa kasus yang kita tahu yang sedang ramai-ramainya mengenai investasi bodong. Tapi sebelum saya ingin investasi bodong, kita ingin fokus ke penjelasan mengenai apa sih itu pasar modal. Pasar modal ini adalah, menurut kedua pendapat ahli, adalah pasar modal adalah kegiatan yang melaksanakan hubungan atau perantaraan antara peminjam uang atau emiten dengan pemilik modal. Nah, buat teman-teman, emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan efek atau surat berharga. Efek itu surat berharga itu adalah surat yang menandakan adanya bukti kepemilikan saham terhadap perusahaan tersebut. Nah, untuk pendapat selanjutnya dari Suat Kusnan, pasar modal itu adalah instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, dan juga bisa diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Jadi pasar modal itu tidak sempit pengertiannya, sangat luas. Cuman kita bahas dalam aspek secara umum saja. Nah, selanjutnya ini kita kembali lagi ke masalah problematika mengenai tantangan pemerintah menghadapi minat investasi, yaitu adalah kita bisa tahu beberapa permasalahan di bidang investasi. Katakanlah untuk 2 tahun belakangan ini yang ada kasus Hydra-Cash, kasus Doni Salmanan, kasus YD Pro, ini adalah robot trading, kasus Fahrenheit, dan juga masih ada beberapa kasus lain juga. Mungkin teman-teman yang sedang tahu ada juga kasus yang sedang ditangani, yaitu robot trading net 89, dan juga ada kasus-kasus investasi bodong lainnya yang mungkin kita sama-sama ketahui sedang kita ikuti perkembangannya. Nah, banyaknya fenomena investasi bodong ini kan jadi tantangan pemerintah Indonesia untuk segera mengembangkan dan memperbaharui mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang izin penyelenggaraan jasa investasi. Dalam hal ini, OJK juga harus dituntut untuk lebih aktif dan juga memiliki sifat untuk bisa mencegah atau menerapkan preventif dalam upaya-upaya adanya tindak pidana investasi bodong di kemudian hari, yang mungkin bisa kita katakan ini bisa justru menurunkan minat investasi di Indonesia karena dianggap negara Indonesia ini tidak ramah dengan investor. Selanjutnya kita fokus mengenai bagaimana menurut Jeremy Hart tentang teori hukum dan pembangunan ekonomi, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Nah, tentu dalam perkembangan ekonomi menurut Jeremy Hart ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk apakah mendukung
hukum tersebut mendukung perkembangan ekonomi atau justru tidak. Nah, hal-hal tersebut itu bisa diukur dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang bisa saya tampilkan di sini adalah ada 7 sebenarnya, cuman yang terakhir ini saya satukan menjadi satu. Yang pertama adalah predictabilitas, kapasitas prosedural, penyatuan tujuan atau codification of goal. Yang keempat adalah edukasi, keseimbangan, dan yang terakhir adalah definisi klarifikasi terhadap status dan akomodasi. Ada apa sih dengan keenam? Sebenarnya ada 7 indikator ini. Pertama adalah predictabilitas. Dalam membuat suatu peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum ini harus mampu bisa memprediksi atau melihat ke depan. Gitu. Maksud saya bisa melihat ke depan adalah karena pertumbuhan ekonomi tersebut kan pasti akan menimbulkan interaksi masyarakat terhadap hal-hal baru. Ya kita tidak pernah tahu bahwa dulu ada jasa influencer. Dulu belum ada dikenal jasa influencer. Namun sekarang ini kemarin bisa dilihat bahwa adanya perjanjian jasa influencer. Karena di satu sisi pihak tersebut dituntut untuk menggunakan popularitasnya untuk mempromosikan suatu produk, dan pihak satunya lagi hanya dituntut untuk membayar atas kompensasi atau imbalan karena memanfaatkan popularitas dari orang tersebut. Hal-hal tersebut ini kan merupakan perkembangan ekonomi, dan hukum harus mampu bisa mengakomodasi dan memprediksi untuk kedepannya supaya seluruh perbuatan hukum seperti ini bisa dilindungi secara hukum. Jadi ada kepastiannya. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau misalkan contoh yang sudah ada adalah jual beli tanah. Ini adalah prediktibilitas. Ini jadi hukum-hukum kayak begini harus bisa menjangkau seluruhnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapasitas prosedural. Nah, hukum harus mampu dalam menyediakan proses atau prosedur untuk setiap penyelesaian oleh para pihak, dan hukum harus dapat melindungi hak para pihak dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, kapasitas prosedural ini sebenarnya membahas mengenai selain tentang upaya penyelesaian, hukum juga harus bisa menyediakan jalan pintas supaya apabila ada suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang mungkin mengalami perselisihan atau mungkin mengalami ketidaksepakatan para pihak, ini harus ada domain yang disediakan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kapasitas prosedural. Kalau perlu dalam aspek ini juga atau indikator ini, hukum juga harus mampu mengatur tata cara kegiatan mereka supaya ya kita menghindari hal-hal seperti ini. Yang ketiga adalah penyatuan tujuan atau codification of goal. Nah, dalam codification of goal ini sebenarnya lembaga legislatif ini kan memiliki tujuan dan fungsi untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibuat ini tidak lain sebagai tujuan untuk mengembangkan dan memajukan negara dengan harapan yang dapat diperoleh dari peraturan tersebut. Jadi ada cita-citanya atau yang kita kenal dengan namanya dasar. Nah, jadi itu yang harus hendak dicapai, maka ada beberapa penggabungan tujuan atau cita-cita dalam peraturan tersebut sebagai harapan agar cita-cita tersebut bisa tercapai dengan undang-undang ini gitu. Itu adalah contohnya untuk penyatuan tujuan. Selanjutnya adalah edukasi. Edukasi pada prinsipnya adalah ingin menciptakan suatu hukum ini dibuat untuk menciptakan suatu kebiasaan baru di masyarakat. Contoh edukasi yang sederhana di masyarakat ini adalah misalkan kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, contohnya Undang-Undang Lalu Lintas. Sebelum undang-undang tersebut dibuat dan diundangkan, kita mengetahui bahwa dulu mengendarai motor itu nggak wajib menggunakan helm. Namun karena pemerintah harus bisa menjamin bahwa setiap orang yang berkendara di jalan itu harus dalam keadaan aman, nyaman, dan juga tidak terluka, maka pemerintah memiliki inisiatif untuk memastikan bahwa warganya harus juga aman dan juga selamat dalam mengendarai kendaraan bermotor atau menggunakan jalan di Indonesia. Maka diterapkanlah hukum tersebut untuk menciptakan kebiasaan baik. Dengan mengenakan helm, kita menjadi tertib, lalu kita juga aman. Dan istilah katanya kita juga dilindungi lah gitu. Karena kan dalam kecelakaan ini kan kita tidak bisa prediksi. Itu contohnya untuk edukasi. Keseimbangan atau kesetaraan. Dalam indikator ini, hukum harus dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan para pihak sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai yang ada dan adil di masyarakat. Keseimbangan tersebut sebenarnya ada pada pengaruh pimpinan politik, terutama pada negara-negara yang baru berkembang dan berkeinginan untuk mencapai kemajuan ekonomi. Tentu akan dihadapi dengan tantangan yang paling berat, itu adalah indikator ini, karena
tahu sendiri di teori Organski dalam pembangunan suatu negara ada 3 tahapan. Tahapan unifikasi suatu negara, industrialisasi, dan yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk beberapa negara berkembang, mereka lebih mengutamakan untuk menerapkan asas industrialisasi terlebih dahulu, di mana suatu negara memberikan kesempatan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk bertumbuh pesat tanpa diganggu gugat oleh pemerintah. Jadi dalam tahapan ini industrialisasi itu pemerintah ini tidak memiliki peran yang banyak dalam ikut campur terhadap perkembangan ekonomi, khususnya untuk kegiatan dan aktivitas ekonomi di negara tersebut. Namun tetap saja pada saat suatu negara tersebut ingin menempuh tahapan ketiga seperti saya sampaikan tadi, yaitu adalah kesejahteraan masyarakat, maka dalam membuat peraturan perundang-undangan indikator ini harus sangat diperhatikan sehingga setiap lapisan masyarakat ini bisa memperoleh keadilannya juga di dalam undang-undang tersebut, supaya nilai-nilai keadilan di masyarakat itu tetap hidup. Nah, itu untuk aspek keseimbangan. Nah, yang selanjutnya adalah definisi dan klarifikasi terhadap status hukum dan akomodasinya. Jadi setiap peraturan yang dibuat itu pada prinsipnya adalah harus menyediakan yang namanya asas kepastian hukum dan asas keadilan. Nah, peraturan yang dibuat oleh satu negara tentu pasti akan berbeda dengan peraturan lainnya, tergantung dari bagaimana budaya dan juga keadaan sosial masyarakat tersebut. Tapi yang jadi penekanan adalah hukum harus bisa menjelaskan dan juga bisa membedakan. Kira-kira dalam, kita ambil contoh seperti ini deh. Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang tanda-tanda untuk kepentingan hukum. Di dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa pihak yang harusnya diakui dan juga dianggap masuk ke dalam pengaturan dan juga dikenal dalam undang-undang tersebut. Misalnya adalah pihak yang berhak. Pihak yang berhak dalam undang-undang tersebut seperti apa? Itu adalah orang yang memiliki tanah atau memiliki hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, kenapa mesti diatur seperti demikian? Karena dalam undang-undang untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah atau suatu lembaga negara ini berhak untuk membebaskan tanah-tanah milik orang yang ada di Indonesia untuk kepentingan pembangunan umum. Maka dari situ harus orang-orang yang memiliki ketentuan yang berkaitan langsung atau berdampak langsung dengan ini, maka dia harus dikenal, diakui dan dikenal. Inilah sebenarnya namanya definisi dan klarifikasi terhadap status. Jadi ada pengakuan di sana. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir adalah akomodasi. Akomodasi ini apa? Jadi ini sebenarnya mirip juga dengan kapasitas prosedural, tapi bedanya adalah dalam perkembangan hukum tentunya hukum berupaya untuk menyetarakan dan memberikan kapasitas hukum di tengah-tengah pesatnya perkembangan ekonomi. Tetapi kadang-kadang kerap kali bentuk akomodasi ini jadi bentuk pengabaian karena lebih berfokus kepada kepentingan ekonomi. Nah, maksudnya untuk supaya suatu hukum bisa mencapai keseimbangan, indikator ini digunakan untuk menentukan apakah suatu hukum tersebut bisa mengakomodasi terhadap pihak-pihak yang dianggap seperti diabaikan gitu. Jadi misalkan hukum ini menyediakan forum sama dengan kapasitas prosedur, berbedanya adalah akomodasi tersebut ada upaya untuk penyelesaian terhadap hal-hal yang dianggap tidak adil gitu. Jadi baik dengan kapasitas prosedural dengan akomodasi ini sendiri tujuannya sama, untuk menerapkan nilai keadilan di masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga teori hukum oleh Leonard J. Terberger atau the less developed country. Sebenarnya the less developed country ini adalah negara hukum yang kurang berkembang. Nah, dia memiliki 3 pendapat, yaitu tinkering, following, dan leading. Nah, menurut Leonard, tinkering ini adalah artinya memperbaiki atau menyesuaikan. Dalam hal ini, maka ketika suatu negara ingin membuat hukum, maka hukum harus bisa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan sosial di masyarakat. Sehingga juga hukum tersebut harus bisa diperbaiki dan juga dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah following, artinya mengikuti, bahwa makna tersebut sudah menyiratkan bahwa hukum itu harus sifatnya dapat mengikuti peristiwanya atau jangan sampai tertinggal dengan peristiwanya. Nah, ini diharapkan oleh suatu negara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah leading, yang artinya menunjukkan jalan. Nah, hukum yang dibuat ini memiliki kaitan erat dengan
yang saya sampaikan tadi di awal mengenai prediktibilitas. Maka hukum itu harus selalu ada dan dibuat dengan tujuan untuk selalu menjadi yang terdepan dari peristiwanya. Jadi sama dengan prediktibilitas tadi, hukum itu sebelum peristiwanya ada sudah ada pengaturannya supaya nanti di kedepannya begitu peristiwa tersebut terjadi, hukum ini sudah mengakomodasi penyelesaiannya. Itu yang beberapa pendapat mengenai hukum oleh Leonard J. Terberger. Selanjutnya adalah saya akan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh J.D. Hart tadi terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia. Jadi fokus yang kita akan sampaikan di sini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia terkait investasi, apalagi pasar modal, jika kita menggunakan indikator prediktibilitas, ini sebenarnya tahun 90-an ini terjadi lonjakan yang begitu besar, kita bilang ledakannya terhadap minat pasar modal. Apalagi pada saat mulai tahun-tahun itu Indonesia ini sudah memiliki terobosan dalam pasar modal, yaitu adanya online trading. Nah, online trading ini kan akhirnya bisa membuat seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang memiliki akses di internet, yaitu bisa juga bertransaksi untuk di pasar modal. Nah, dengan adanya upaya tersebut, pemerintah ini kan menyikapi bahwa pada tahun ini masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terhadap pasar modal. Maka dari itu dilihat dari aspek undang-undang, dulu undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal hanya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang bursa. Nah, karena undang-undang ini dianggap belum dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum terhadap iklim investasi di bidang pasar modal, maka pemerintah dalam rumpun kekuasaan legislatif ini menciptakan atau membuat undang-undang baru yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 yang fungsinya adalah untuk menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 ini. Itu yang pertama. Untuk indikator kedua adalah kapasitas prosedural. Karena fokus kita adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, maka kita melihat dalam batang tubuh undang-undang tersebut. Dalam batang tubuh tersebut, kita bisa melihat bahwa ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pasar modal. Seperti yang bisa saya tunjukkan di dalam slide ini, ada 19 ketentuan. Di situ ada ketentuan umum tentang BAPEPAM, bursa efek, lembaga clearing, reksadana, bursa efek, dan lain sebagainya. Nah, ini kan ketentuan-ketentuan yang dibuat sini tujuannya cuma satu, untuk menyediakan forum atau media supaya bisa menjamin setiap pelaksanaan dari fungsi-fungsi mereka ini ada ketentuan hukumnya. Dan juga apabila nanti ada penyelesaian atau hal-hal yang bersifat yang merugikan, maka rujukannya adalah dalam undang-undang ini. Inilah yang sebenarnya tujuan dari indikator kapasitas prosedur dalam menentukan apakah hukum ini sebenarnya bisa mendukung nggak sih perkembangan perekonomian di Indonesia gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah penyatuan tujuan atau seperti tadi codification of goal. Jadi setiap undang-undang yang dibuat di Indonesia, maka ada bagian di awalnya itu adalah menimbang atau mengingat. Jadi ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar mengapa undang-undang tersebut memiliki sifat urgensi untuk segera diundangkan. Nah, terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ada 5 tujuan. Sebenarnya ada 4. Jadi maksudnya gini. Pertama, tujuannya adalah untuk pembangunan nasional supaya tercipta masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, bahwa selanjutnya pasar modal ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan juga wahana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, agar modal dapat berkembang dan dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum dan juga terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Nah, nomor 4 juga, sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi, maka dianggap bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 ini dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan. Nah, maka dari tersebut, maka undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan undang-undang baru ini. Inilah yang sebenarnya kalau kita melihat dalam pernyataan tujuan ini sudah ada indikator yang bisa kita terapkan dalam undang-undang ini, yaitu pertama indikator tentang prediktibilitas dan kapasitas prosedural. Di dalam penyatuan tujuan ini kita sudah melihat sangat jelas Indonesia ini ingin menerapkan bahwa hukum ini harus bisa sejalan dengan perkembangan ekonomi. Makanya dari undang-undang pasar modal tersebut
dianggap perlu untuk dibuat. Itu indikator ketiga. Indikator keempat adalah edukasi. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sifat dari indikator edukasi ini harus bisa, hukum harus bisa menciptakan kebiasaan yang buruk menjadi baik, menciptakan kebiasaan baik di tengah masyarakat supaya bisa berkelakuan baik sehingga dampaknya juga baik. Nah, pada prinsipnya ini bisa diterapkan dengan berbagai cara. Menurut pandangan saya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, edukasi ini adalah diatur sebagaimana masuk dalam pasal 95 dan 96. Walaupun sifatnya adalah larangan, sebenarnya ini juga tujuannya baik supaya bisa menciptakan kompetensi di tengah pasar modal yang sifatnya fair. Nah, kita melihat dalam pasal 95 dan 96. Pasal 95 ini menjadi penekanan adalah orang dilarang untuk bertransaksi. Pada dasarnya dilarang untuk bertransaksi dengan emiten yang memiliki hubungan dengan orang tersebut. Kalau kita bicara dari aspek mungkin untuk lembaga negara seperti KPK, ini adalah nama conflict of interest coy gitu. Jadi ada konflik kepentingan, maka ini tidak boleh dilakukan. Makanya dalam Undang-Undang 95 tersebut ini ada namanya larangan supaya tidak ada konflik kepentingan di sana. Yang selanjutnya adalah orang yang sebagai dimaksud dalam pasal 5 juga dilarang untuk satu mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang informasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan pembelian efek. Kalau kita tahu sebenarnya pasal 96 ini lebih mengatur mengenai larangan terhadap praktik bandar saham atau mungkin untuk menghindari yang namanya saham gorengan. Tapi faktanya sampai dengan hari ini sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 itu diundangkan, praktik praktik bandar saham atau saham gorengan ini terjadi sampai sekarang. Jadi sebenarnya apakah indikator mengenai edukasi di masyarakat ini sudah berjalan lancar? Tentu belum, karena memang mengedukasi terhadap kelompok masyarakat itu butuh waktu yang sangat lama, karena kita sedang membangun manusia, bukan membangun benda mati. Yang kelima adalah keseimbangan. Sesuai dengan tadi aspek tujuan, penyatuan tujuan, kita melihat bahwa di dalam indikator ini suatu hukum itu harus dibuat untuk memberikan keseimbangan. Nah, keseimbangan bagi siapa? Bagi para pihak. Tadi saya sampaikan bahwa keseimbangan tersebut untuk mencapai nilai-nilai keadilan. Nah, nilai-nilai keadilan dalam pasar modal ini adalah antara investor dengan perusahaan efek. Sehingga undang-undang tersebut tujuannya untuk mencapai keseimbangan. Bagaimana dengan keseimbangan tersebut bisa terjadi? Tidak hanya dilihat dari undang-undang, tapi dengan pelaksanaan undang-undangnya. Dari unsur siapa? Unsur negara dengan sebagai unsur kekuasaan negara. Nah, itu untuk indikator kelima. Indikator keenam adalah klarifikasi status dan definisi. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa suatu hukum itu harus bisa menjamin dan juga memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pasar modal. Maka dari itu dalam undang-undang ini kita bisa lihat contohnya ada beberapa pengaturan yang diatur untuk menjamin tentang bagaimana interaksi antar kelompok yang diakui dalam undang-undang tersebut. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini memiliki hubungan erat dengan kapasitas prosedural. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, ini kita lihat ada beberapa pengaturan, contohnya afiliasi, anggota bursa efeknya juga, lalu juga yang selanjutnya adalah efek emiten, dan juga informasi fakta dan material. Nah, selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi seperti saya sampaikan tadi, itu tujuannya adalah untuk mencapai nilai-nilai keadilan juga. Nah, hukum itu juga harus bisa memberikan saluran untuk pihak-pihak yang terlibat dengan atau memiliki hubungan langsung dengan pasar modal tersebut supaya dia punya kesempatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya, atau bahkan sebelum bicara ke masalah, hukum ini juga harus bisa menyediakan saluran supaya kegiatan mereka ini sudah diatur sedemikian rupa caranya, supaya apabila ada hal-hal yang terjadi di luar hal tersebut, ini bisa menjadi dasar untuk mencari keadilan gitu. Contohnya adalah kita melihat di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ini mengatur mengenai interaksi kustodian dengan pemilik efek. Nah, itu ada beberapa indikator yang mungkin bisa saya kemukakan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan beberapa indikator yang diukur dan dikemukakan oleh GDD Hart yang saya gunakan untuk menganalisa mengenai perkembangan hukum dan terhadap ekonomi juga di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, bahwa hukum secara belum
belum secara memadai merespon dan melihat peristiwa investasi bodong sebagai suatu peristiwa yang harus dicegah. Sebenarnya walaupun saya tidak membahas investasi bodong dalam indikator tersebut, tentu kita melihat bahwa investasi bodong ini marak untuk digunakan sanksi pidananya yang bersifat umum, yaitu apa? KUHP. Saya pun sendiri belum melihat bahwa adanya penerapan mengenai Undang-Undang Nomor 895 khususnya untuk ketentuan pidananya terhadap beberapa praktik investasi bodong. Karena memang kembali lagi setiap kasus itu harus dinilai secara objektif dan juga akan menjadi penilaian bagi baik itu penyidik, penuntut umum dan juga hakim. Sekiranya dakwaan yang tepat bagaimana dan juga tuntutan yang tepat seperti apa tergantung dari undang-undang juga peristiwa hukumnya. Namun sekali lagi saya tekankan bahwa saya pun belum melihat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ini digunakan untuk sebagai saluran untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Indonesia masih seperti tadi, Indonesia masih menggunakan sistem pembidanaan tidak berbasis dari hasil pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi mungkin untuk kesimpulan yang pertama ini, maka menurut saya harus ada langkah lagi bagi pemerintah Indonesia khususnya untuk lembaga OJK untuk bisa memastikan bahwa negara ini memiliki kewenangan dan kekuasaan terhadap investasi bodong khususnya untuk di bidang pasar modal. Nah, yang kedua adalah pada prinsipnya ini saya mengutip pernyataan dari Sutikno Murtokusumo bahwa kaidah hukum itu harus ada perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau mau tidak mau harus ditaati. Dan ada juga larangan serta ada kebolehan atau perkenaan. Yang juga bahkan ada sanksinya yang sifatnya dapat memaksa mengikat dan juga ada pula bahkan sifatnya melengkapi. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ini sebenarnya sudah memberikan contoh yang cukup seperti apa yang disampaikan Sutikno Murtokusumo. Namun jika dikaitkan dengan teori Gini Hart seperti kesimpulan pertama, memang sebenarnya belum memadai secara keseluruhan terhadap ketujuh indikator tadi. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat secara utuh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ini sebenarnya sudah mengakomodir para pihak untuk bisa bertransaksi dan berkegiatan khususnya untuk di bidang pasar modal. Nah, itu adalah beberapa indikator yang saya gunakan khususnya untuk dari indikator Gini Hart. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini dalam analisa saya. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, saya harap bisa menjadi evaluasi bagi saya untuk ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.